Badan Pusat Statistik mencatat neraca dagang pada bulan September 2020 surplus 2,44 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala BPS Suharyanto menyebutkan dengan surplus pada bulan ini, maka neraca dagang Indonesia telah mencatatkan surplus dalam 5 bulan beruntun sejak Mei 2020. Surplus pada September lebih tinggi dibandingkan surplus Agustus 2020 yang sebesar 2,33 miliar dolar Amerika Serikat dan juga jauh lebih besar dibandingkan pada September tahun lalu yang defisit 183,3 juta dolar Amerika Serikat. Nilai ekspor pada September tercatat 14,01 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 6,97% secara bulanan. Sementara impor pada bulan lalu BPS mencatat 11,57 miliar dolar AS atau naik 7,71% dari Agustus 2020. Utang luar negeri Indonesia per akhir Agustus 2020 tercatat sebesar 413,4 miliar dolar AS atau setara dengan 6.101,8 triliun rupiah. Jumlah itu naik 5,7% secara tahunan. Sementara jika dibandingkan pada Juli 2020, ULN Indonesia tumbuh 4,2%. Utang luar negeri Indonesia di Agustus terdiri dari 203 miliar dolar AS, utang pemerintah dan bank sentral, serta 210,4 miliar dolar AS, utang swasta dan BUMN. Peningkatan utang luar negeri Indonesia disebabkan oleh transaksi penarikan neto baik pemerintah maupun swasta. Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai ULN berdenominasi rupiah. Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto pada Agustus 2020 telah mencapai 38,5%. Meski utang luar negeri Indonesia terus naik, Bank Indonesia menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menerapkan kehati-hatian dalam pengelolaan utang. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan merger 3 bank syariah plat merah ditargetkan akan selesai pada Februari tahun depan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiana menyatakan Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah telah menandatangani perjanjian persyaratan Conditional Merger Agreement terkait dengan rencana merger. Setelah itu, tahapan selanjutnya, OJK akan memproses izin mengenai merger tersebut baik dari pengawas pasar modal dan juga pengawas perbankan. Heru menilai kebijakan merger bank syariah plat merah ini diharapkan bisa meningkatkan skala usaha serta daya saing. Aset ketiga bank ini digabung akan mencapai 214 triliun rupiah dan masuk kelompok bank buku 3. Himpunan Bank-Bank Milik Negara atau Himbara hingga September 2020 telah melakukan restrukturisasi kredit terhadap 3,87 juta nasabah yang terdampak pandemi COVID-19 atau dengan nilai restrukturisasi sebesar 470,9 triliun rupiah. Ketua Himbara Sunarso mengakui pandemi COVID-19 menimbulkan krisis ekonomi yang menyebabkan aktivitas perekonomian di hampir seluruh dunia lesu. Oleh sebab itu, bank-bank plat merah memberikan kebijakan restrukturisasi kredit kepada nasabah yang terdampak pandemi. Restrukturisasi ini berupa penundaan pembayaran angsuran pokok maupun penundaan pembayaran bunga. Menurut Sunarso, strategi bank-bank Himbara saat ini fokus menjadi mitra pemerintah dalam menyalurkan stimulus untuk memulihkan perekonomian nasional di tengah permintaan kredit baru yang masih lesu. Dalam IMF World Bank Annual Meeting, Dana Moneter Internasional atau IMF kembali menegaskan bahwa akan terjadi resesi terburuk sejak depresi global di tahun 1930-an. Sebelumnya, IMF memproyeksi ekonomi dunia tahun ini berada di zona kontraksi sebesar 4,4%, namun akan rebound tahun depan di kisaran 5,2%. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva menekankan bahwa dunia saat ini masih diliputi ketidakpastian dan harus mulai hidup berdampingan dengan virus. Dukungan fiskal dan moneter untuk rumah tangga sama pentingnya dengan upaya pemulihan kesehatan. Pemulihan ekonomi menurut IMF dapat dicapai jika dunia mampu menangani pandemi COVID-19.